selamat pagi. Apa kabar semua? Puji Tuhan, luar biasa. Nah, hari ini kita harus tetap bersukacita walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kakak harap adik-adik selalu merasakan syukur dan sukacita kepada Tuhan karena berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita memulai ibadah kita hari ini, kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini, karena hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu walaupun masih dari rumah kami masing-masing, tetapi semangat dan sukacita kami tidak pernah berkurang sebab kasih dan penyertaan Tuhan pun tidak pernah berkurang dalam kehidupan kami. Ibadah kami dari awal sampai berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sehingga kami dapat ikuti ibadah ini dengan baik dan selalu lakukan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kita hari ini akan dibawakan oleh Kak Tina. Adik-adik siapkan Alkitabnya, adik-adik siapkan dirinya, tidak boleh ganggu temannya kiri kanan, semuanya fokus mendengarkan cerita dari Kakak Tina. Nah sebelum itu kita menyanyikan lagu Tabur Firman-Mu Padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Adik-adik di rumah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan sudah memberkati kami boleh berkumpul bersama, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami dapat duduk dengan baik, untuk kami dapat mengerti dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau baca firman Tuhan dari Yeremia pasal 1 ayat 1 dan ayat 4 sampai 10. Yeremia pasal 1 ayat 1 dan ayat 4 sampai 10. Tema firman Tuhan hari ini adalah rencana Tuhan bagi kita. Temanya adalah rencana Tuhan bagi kita. Nah, adik-adik, untuk pembacaan firman Tuhan, nanti bagi adik-adik yang kecil, nanti di rumah masing-masing dampingi oleh kakak-kakaknya untuk pembacaan firman Tuhan. Dan nanti dibaca setelah ibadah selesai. Nah,
Sebelum kakak melanjutkan cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya adik-adik. Pasti semuanya adik-adik di rumah punya yang namanya cita-cita. Nah, adik-adik di rumah pasti cita-citanya pastinya berbeda-beda. Ada mungkin yang cita-citanya jadi guru, ada cita-citanya mau jadi polisi, ada yang bercita-cita mungkin mau jadi tentara, dan yang lain-lain. Nah, adik-adik, kalau cita-cita itu sangat baik untuk diri kita. Tapi adik-adik harus tahu bahwa Tuhan juga punya rencana dalam hidup kita. Nah, apa itu rencana Tuhan dalam hidup kita adik-adik? Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana rencana Tuhan bagi seorang nabi yang sangat muda. Nabi itu bernama Yeremia. Nabi Yeremia ini sangat muda, tetapi Tuhan mau pakai dia. Suatu kali Tuhan Yesus mau mengutus Nabi Yeremia untuk menjadi seorang pemimpin bagi satu bangsa. Nah, adik-adik, waktu Tuhan berkata kepada Yeremia untuk menjadi seorang pemimpin, saat itu Nabi Yeremia tidak menerima dengan baik. Dia merasa, Tuhan, dia menjawab kepada Tuhan, Tuhan, saya ini masih muda, saya tidak sanggup, saya tidak mampu, dan saya juga tidak mampu untuk berkata-kata kepada orang di depan banyak orang. Nah, mendengar hal itu adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada Nabi Yeremia, walaupun engkau masih muda, tapi engkau harus tahu bahwa sejak dari dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Nah, itu kata Tuhan Yesus adik-adik kepada Nabi Yeremia. Waktu itu, Yeremia masih mendengar kata Tuhan dan dia masih ragu. Tapi Tuhan berkata lagi kepada Yeremia bahwa jangan ragu, jangan takut, karena aku akan menyertai engkau. Nah, adik, waktu Tuhan mengatakan kepada Nabi Yeremia demikian, maka Nabi Yeremia itu akhirnya mau menjadi seorang pemimpin bagi bangsa-bangsa. Nah, dari kisah cerita hari ini adik-adik, kita mau belajar. Yang pertama adik-adik harus percaya bahwa adik-adik di rumah harus percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu mengenal diri kita masing-masing. Tuhan tahu apa yang ada dalam diri kita masing-masing, apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, Tuhan tahu. Nah, kalau misalkan kalian, contohnya kalian bercita-cita mau jadi, misalnya jadi dokter. Nah, Tuhan tahu apa cita-cita kalian, tetapi adik-adik harus percaya bahwa rencana Tuhan itu indah bagi diri adik-adik masing-masing. Nah, kalau misalkan mau jadi dokter, nantinya tidak jadi dokter, berarti itu bukan rencana kalian yang jadi, tetapi rencana Tuhan yang terjadi. Nah, yang kedua adik-adik, dari kisah ini kita mau belajar bahwa kita percaya rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita. Nah, contohnya adik-adik, kalau rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita, contoh kayak tadi, kalian bercita-cita mau jadi dokter, tapi rencana Tuhan lain, mungkin kalian nantinya mau jadi guru misalkan. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kalian. Itu rencana Tuhan yang indah buat kalian, bukan jadi dokter, tetapi mungkin saja kalian Tuhan jadikan sebagai seorang guru. Nah, itu adalah rencana Tuhan yang indah buat kalian. Nah, yang ketiga adik-adik, dari kisah ini kita mau belajar bertanggung jawab atas apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Contohnya, kalau kalian sebagai seorang pelajar, kita harus bertanggung jawab untuk selalu belajar di rumah, di sekolah, mengerjakan PR yang ditugaskan oleh guru, ataupun misalnya kalian diberi tanggung jawab sebagai anak sekolah minggu.
Nah, harusnya tanggung jawabnya apa? Harus rajin pergi sekolah minggu. Misalnya dalam ibadah sekolah minggu, diberi tanggung jawab untuk memimpin doa. Nah, kalian harus berani untuk bertanggung jawab memimpin doa. Nah, adik-adik, dari kisah hari ini 3 harus kita pelajari. Yang pertama tadi, Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus mengenal diri kita. Yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga adik-adik, kita harus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini hendaknya kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Oke adik-adik, semangat! Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Dan seperti biasanya, persembahan yang telah dikumpulkan akan dibawa ke gereja oleh kakak-kakak pengasuh. Dan baik, saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Duduk yang manis, mata kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami anak-anakmu sehingga kami boleh dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan memberkati kami agar kami boleh senantiasa percaya kepada Tuhan bahwa dalam hidup kami mempunyai cita-cita, tapi kami percaya bahwa Tuhan mengenal pribadi kami masing-masing. Tuhan memberkati kami masing-masing, bahkan setiap rencana-rencana kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa, kami boleh beribadah kepadamu, kami sudah memberikan ungkapan syukur kami kepada Tuhan, bahwa kiranya memberkati hingga persembahan kami boleh dapat digunakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh orang tua kami, seluruh teman-teman kami yang ikut dalam ibadah saat ini. Tuhan, berkati mereka, agar mereka tetap senantiasa kuat dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saat ini walaupun kami masih dalam masa pandemi. Juga kami berdoa buat kakak-kakak pengasuh yang senantiasa mengajar kami. Tuhan, berkati mereka, agar mereka senantiasa juga tetap sehat kuat dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa di sorga, Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami ke depan. Biarlah kami berjalan bersama dengan Tuhan, dan di dalamnya Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur karena ibadah kami telah selesai. Kau kiranya mendengarkan setiap doa kami, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mau mengucapkan doa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Nah adik-adik di rumah, saatnya kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Namun sebelumnya, kakak ingatkan pesan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, adik-adik di rumah harus percaya bahwa Tuhan Yesus mengenal pribadi kita masing-masing. Nah yang kedua, adik-adik di rumah harus percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tiga, adik-adik harus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita,
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Sampai jumpa adik-adik. Kasih